Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Priscil, saya dokter yang berjaga di rumah sakit pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita melakukan serangkaian pemeriksaan, saya izin untuk mengidentifikasi data diri Bapak sambil menulis. Bapak dengan nama siapa? Bapak Abdul. Usianya berapa tahun Pak? 26 tahun. 26 tahun. Pekerjaannya apa Pak? Pekerjaannya saya sebagai karyawan swasta. Karyawan swasta. Baik. Kalau boleh tahu Bapak datang ke sini dengan keluhan apa Pak? Ada bercak merah di lengan kanan saya. Bercak merah. Sudah berapa lama Pak? Sudah 3 minggu yang lalu. 3 minggu. Nah, untuk bercak merah tersebut untuk ukurannya sendiri apakah besar atau kecil Pak? Ukurannya tuh dia tuh kecil dong, terus bulat gitu, tapi ada kayak warna merah sama besi situ. Oh, ya. Lalu Bapak apakah ada perluasan Pak dari lokasi yang awalnya? Iya dok, semakin meluas gitu dok. Oke. Apakah ada keluhan gatal Pak pada ininya? Iya dok, ada keluhan gatal. Oke. Terus itu gatalnya disertai saat aktivitas ya Pak? Saat aktivitas dan berkeringat dok biasanya. Untuk keluarga sendiri apakah ada yang mengalami hal yang sama Pak? Tidak ada. Oke. Baik Bapak, kalau boleh tahu Bapak di sini ada riwayat seperti perdarahan Pak? Tidak ada. Yang mimisan, sulit untuk berhenti? Tidak ada. Kemudian Bapak di sini apakah Bapak sedang mengkonsumsi obat-obatan Pak yang seperti obat pembekuan darah? Tidak ada. Atau pengencer darah? Tidak. Oke, baik Bapak. Di sini untuk Bapak apakah riwayat alergi? Tidak ada. Baik Bapak, di sini saya tidak menemukan adanya kontraindikasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Mungkin di pemeriksaan itu Bapak akan membuat Bapak merasa tidak nyaman, tapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bapak nanti silakan menuju ke ruang berjalan pemeriksaan. Saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi dok. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Priscil, saya dokter yang berjaga di rumah sakit pada pagi hari ini. Oke, baik Bapak, kalau di sini sebelum saya menanyakan beberapa hal, izinkan saya untuk identifikasi data diri Bapak. Bapak dengan nama siapa? Bapak Asep dok. Oke, saya bisa menulis siapa? Bapak Asep, usianya berapa tahun Pak? 19 tahun. Oke, 19 tahun. Oke, Bapak datang ke sini dengan keluhan apa Pak? Keluhannya ada beruntusan dok di sela-sela jari saya. Sudah berapa lama Pak? Sudah dari 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Lalu untuk lokasinya sendiri di mana saja Pak? Di sela-sela jari dulu. Sama di pergelangan sama di lipatan perut dok. Oke, selain keluhan itu apakah ada keluhan lain Pak? Seperti gatalnya bagaimana? Iya dok, ada gatal yang hebat di sela-sela jarinya gitu. Untuk intensitasnya sendiri tiap kapan Pak? Kayak pagi, siang, sore? Biasanya pada malam hari. Malam hari. Lalu untuk keluarga sendiri apakah ada yang mengalami hal yang sama Pak? Tidak ada dok. Tidak ada. Lalu untuk Bapak sendiri apakah sudah pernah coba diobati Pak sebelumnya? Sudah dok, saya pakai salep dari apotek gitu dok. Kalau nggak tahu salahnya apa Pak? Kalau nggak salah namanya hidrocortisone dok. Oke. Apakah ada perbaikan Pak setelahnya? Tidak ada dok. Tidak ada. Kayak makin gatal. Oke. Lalu Bapak di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Bapak lebih lanjut dan juga Bapak apakah ada riwayat seperti perdarahan yang sulit berhenti Pak seperti mimisan? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Bapak saat ini sedang mengonsumsi obat-obatan pengencer darah? Tidak ada. Oke. Lalu Bapak apakah mempunyai riwayat terhadap antiseptik Pak? Tidak ada. Oke, baik Bapak, seperti yang sudah saya jelaskan, kami akan melakukan pemeriksaan. Mungkin Bapak kan merasa tidak nyaman, tapi kita akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, Bapak silakan menuju ke ruang pemeriksaan. Saya akan menyiapkan alat. Terima kasih Pak. Baik, di sini saya akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Untuk persiapan alatnya itu kita untuk kerokan kulit dan juga untuk infeksi skabies dan juga mikosis. Nah, di sini untuk alatnya ada api Bunsen, kemudian ada kapas yang direndam, alkohol swab 70% atau alkohol pads, lalu ada scalpel, bedah nomor 21, ada glass light object glass, kemudian ada cover slip, kemudian ada glove, lalu ada glass pen dan juga ada mikroskop yang sudah disediakan. Nah, untuk khusus untuk kerokan kulit dan juga pemeriksaan skabies kita ada penambahan dari minyak imersi dan juga ada vaselin. Nah, untuk khusus untuk kerokan kulit untuk pemeriksaan mikosis kulit kita tambahkan ada larutan KOH dan juga ada adhesive tape atau dispenser. Kemudian di sini selanjutnya di sini kita cuci tangan menurut langkah WHO. Kemudian setelah itu kita gunakan handscoon. Baik, selanjutnya kita siapkan dari glass slide-nya.
Kita nyalakan dari api bunsennya. Kemudian selanjutnya di sini kita bersihkan dari kaca slide menggunakan alkohol swab. Kita bersihkan. Selanjutnya kita buang ke tempat sampah medis, lalu kita lewatkan glass slide di atas api bunsen. Di sini kita hindari untuk kita menyentuh dengan jari pada kaca objeknya. Di sini kita lakukan 3-5 kali. Lalu selanjutnya kita tulis dari nama pasien. Kita simpan, lalu kita tulis nama pasien. Baik, setelah menulis nama pasien, kita letakkan glass slide di tempat yang bersih dan mudah dijangkau. Lalu selanjutnya di sini kita siapkan dari scalpelnya dengan pisau bedah yang sudah kita simpan, yaitu nomor 21, dengan menggunakan kapas yang dibersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan secara hati-hati. Selanjutnya kita biarkan pisau bedah atau kita panaskan ke dalam api yang menyala, tetapi jangan sampai menjadi terlalu panas. Kita biarkan pisau bedahnya menjadi dingin sedemikian rupa dan tidak menyentuh apapun terlebih dahulu. Lalu di sini kita mulai dari pengambilan spesimen atau scraping kulit untuk infeksi skabies. Baik, di sini kita mulai dari pengambilan spesimen scraping kulit, yang dimana untuk infeksi skabies kita tentukan lesi berupa papul atau vesikel utuh, terutama di sela-sela jari. Kita bersihkan lesi tersebut dengan kapas alkohol terlebih dahulu. Kita bersihkan. Lalu selanjutnya di sini untuk kapas alkohol 70% dan kita di sini kita tentukan papul atau vesikel utuh yang ditetesi dengan minyak imersi. Baik, selanjutnya ini kita lakukan kerokan secara perlahan dengan pisau bedah nomor 21. Lalu selanjutnya kita letakkan bahan ini di kaca objek. Lalu selanjutnya kita bakar dari pisau bedahnya, lalu kita tunggu hingga kering. Lalu untuk kaca objeknya kita tutup dengan cover slip. Dengan cover slip. Lalu kita tutup menggunakan vaselin. Bisa menggunakan cotton bud jika ada di pinggir-pinggirnya. Selanjutnya di sini kita periksa di bawah mikroskop untuk menemukan adanya keberadaan Sarcoptes scabies dan keberadaan tungau, telur, larva, nimfa, dan pecahan-pecahan cangkang telur atau dan skibala untuk mengkonfirmasi dari diagnosis. Kita letakkan, baik, sudah diletakkan. Kemudian kita mengecek dari bawah mikroskop seperti yang tadi sudah dijelaskan. Baik, selanjutnya kita lakukan dari pengambilan spesimen scraping kulit untuk infeksi dari mikosis. Nah, di sini untuk alat-alatnya sudah disediakan, kita sudah mencuci tangan menurut 6 langkah dari WHO. Kemudian di sini kita tentukan dari lesi kulit yang akan diperiksa, di mana kita pilih lesi kulit dengan batas yang aktif dan ditandai dengan plat editem, terutama di topi lesi. Kita bersihkan kulit. Di sini kita bersihkan kulit dengan kapas alkohol 70%. Selanjutnya untuk menghilangkan kontaminasi permukaan seperti kotoran, kerak atau mikroorganisme lain sehingga memudah dari pemeriksaan. Nah, kita sudah siapkan dari kaca objek yang sudah disterilkan tadi. Kemudian kita lakukan dari
pembersihan atau kita lakukan scraping kulit untuk infeksi mikosis. Kita bersihkan terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita korek area lesi. Korek area lesi hati-hati dari bagian tengah hingga tepinya dengan pisau bedah tumpul atau kuret tajam. Kita letakkan hasil kerokannya. Lalu kita letakkan hasil kerokannya di kaca objek. Lalu kita tambahkan setetes KOH 10% ke dalam jumlah yang sama dan kita tutupi dengan penutup. Selanjutnya kita tutup dengan cover slip. Lalu setelah kita tutup dengan cover slip, di sini kita lewatkan sebanyak 3 kali di atas api bunsen untuk melarutkan keratinnya. Lalu kita lewatkan juga dari pisau bedahnya di atas api bunsen, lalu kita kembalikan ke tempatnya. Lalu selanjutnya kita periksa di bawah mikroskop dari spesimennya. Kita letakkan. Selanjutnya di sini kita periksa apakah sediannya itu harus diperiksa terlebih dahulu dengan pembesaran rendah mulai dari 10. Jika HIV-nya terlihat, kita tingkatkan pembesaran menjadi 100 kali sampai 400 kali. Adanya gambaran HIV dan spora akan menegakkan diagnosis mikosis pada kulit. Kemudian selanjutnya di sini kita lakukan dari pengambilan spesimen scraping kulit untuk infeksi mikosis metode 2. Di sini kita teteskan dari KOH 10%. KOH 10% pada kaca objeknya. Lalu kita tempelkan selotip yang sudah kita siapkan. Tempelkan selotip pada lesi kulit pasien dengan pisau bedah pada bagian yang tumpulnya seperti ini. Lalu ambil pisau bedah yang tumpulnya, lalu kita ambil dari selotipnya, lalu kita tempelkan pada kaca objeknya. Selanjutnya kita tempelkan selotip pada kaca objek, lalu kita lewatkan 3 kali di atas api bunsen. 2, 3. Lalu lebih cepat untuk melarutkan keratin, kita periksa di bawah mikroskop. Di sini kita untuk sediaannya itu harus diperiksa terlebih dahulu dengan pembesaran rendah untuk mendapatkan gambaran umum. Jika HIV terlihat, tingkatkan pembesaran menjadi kali 100 sampai 400. Adanya gambaran HIV dan spora akan menegakkan diagnosis mikosis pada pemeriksaan. Baik, di sini kita mau cek. Baik, setelah itu di sini untuk tugasnya yang dimana untuk tugas yang pertama, mengapa kita melakukan kerokan atau scraping pada kasus skabies dipilih pada vesikel baru di sela-sela jari, karena vesikel baru di sela-sela jari merupakan lokasi predileksi tungau Sarcoptes scabiei betina yang aktif menggali terowongan atau barau. Di area ini kemungkinan besar masih mendapat tungau hidup telur, kotoran, tungau, sehingga meningkatkan kemungkinan hasil pemeriksaan kerokannya itu menjadi positif. Kemudian untuk mengapa kerokan scraping pada kasus mikosis dipilih pada tepi aktif lesi erythema squama. Tepi aktif lesi merupakan daerah pertumbuhan jamur paling aktif. Di tepi lesi biasanya terdapat HIV dan spora jamur yang masih aktif, sedangkan bagian tengah lesi sering sudah sembuh atau mengalami regresi. Oleh karena itu, pengambilan kerokan pada tepi lesi memberikan sensitivitas pemeriksaan yang lebih tinggi. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana interpretasi hasil pemeriksaan kerokan scraping kulit pada kasus yang positif skabiei atau mikosis? Untuk skabiei sendiri ditemukan tungau hidup, telur, atau kotoran tungau skibala saat diperiksa dengan mikroskop setelah diberi KOH 10% atau minyak imersi untuk hasil mengkonfirmasi diagnosis dari skabiesnya. Untuk mikosis ditemukan HIV jamur bercabang bening atau spora saat diperiksa mikroskop dengan KOH 10-20%. Untuk penemuan ini akan menegakkan diagnosis infeksi jamur dermatofit. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, semua pemeriksaan telah dilakukan. Selanjutnya kita akan beritahukan kepada pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.